Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rivaldi dari kelas MN22J. Di sini saya akan membahas tentang materi risiko pasar, ancaman terhadap bisnis di era dinamis. Apa itu risiko pasar? Risiko pasar adalah potensi terjadinya kerugian dalam bisnis akibat perubahan kondisi pada yang tidak terduga. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari fluktuasi ekonomi, perubahan preferensi konsumen, hingga munculnya teknologi baru. Sederhananya, risiko pasar adalah ketidakpastian yang mengancam kelangsungan dan keberhasilan suatu bisnis. Jenis-jenis risiko pasar. Yang pertama, risiko pasar umum atau general market risk. Yang pertama, berpengaruh pada semua sektor bisnis. Yang kedua, disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau lembaga keuangan yang berdampak luas seperti perubahan suku bunga atau kebijakan moneter. Dan contohnya, kenaikan suku bunga acuan bank sentral dapat menyebabkan penurunan daya beli konsumen dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, risiko pasar khusus atau specific market risk. Yang pertama, ada berpengaruh pada sektor atau industri tertentu. Yang kedua, disebabkan oleh faktor spesifik yang terkait dengan industri tersebut, seperti perubahan regulasi, persaingan yang semakin ketat, dan perubahan teknologi. Contohnya, penemuan bahan bakar alternatif dapat mengancam bisnis perusahaan. Penyebab terjadinya risiko pasar. Yang pertama, fluktuasi ekonomi adalah perubahan siklus ekonomi atau ekspansi resesi dapat mempengaruhi permintaan konsumen. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen. Perubahan gaya hidup, tren dan preferensi konsumen dapat mengubah permintaan pasar. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Munculnya teknologi baru dapat mengganggu model bisnis yang sudah ada. Yang keempat, perubahan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti perubahan tarif, bea, atau masuk regulasi perizinan dapat mempengaruhi kondisi pasar. Yang kelima, bencana alam. Bencana alam dapat mengganggu rantai pasok dan distribusi serta merusak fasilitas produksi. Dan yang terakhir, konflik geopolitik. Konflik politik dan geopolitik dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan mengganggu aktivitas bisnis. Contoh risiko pasar. Yang pertama, ada turunnya nilai saham. Fluktuasi harga saham dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang memiliki portofolio investasi. Yang kedua, kebijakan moneter yang ketat. Kenaikan suku bunga dapat meningkatkan biaya pinjaman dan menguras investasi. Yang ketiga, munculnya produk substitusi. Produk baru yang lebih baik atau lebih murah dapat mengurangi pangsa pasar perusahaan. Yang terakhir, perubahan peraturan. Perubahan regulasi dapat meningkatkan biaya produksi atau membatasi aktivitas bisnis. Cara mengatasi risiko pasar. Yang pertama, diversifikasi. Membagi investasi ke berbagai aset atau sektor yang berbeda dapat mengurangi risiko. Yang kedua, hedging. Penggunaan instrumen keuangan seperti derivatif atau untuk melindungi portofolio dari fluktuasi harga. Yang ketiga, analisis risiko. Melakukan analisis risiko secara teratur untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan peluang. Dan yang keempat, pengembangan produk baru. Terus berinovasi dan mengembangkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah. Dan yang terakhir, fleksibilitas. Membangun bisnis yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan.
Risiko usaha lainnya. Selain risiko pasar, ada beberapa jenis risiko usaha lainnya yang perlu diperhatikan. Seperti yang pertama, risiko keuangan. Risiko keuangan terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan, seperti risiko likuiditas dan risiko kredit. Risiko operasional terkait dengan proses produksi dan operasional perusahaan, seperti risiko gangguan produksi dan risiko kesalahan manusia. Dan yang terakhir, risiko sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, seperti risiko turnover karyawan dan risiko konflik kerja. Kesimpulannya, risiko pasar adalah bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis. Memahami jenis-jenis risiko pasar, penyebabnya, dan cara mengatasinya adalah kunci untuk membangun bisnis yang tangguh dan berkelanjutan. Dengan melakukan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian pasar dan meningkatkan peluang keberhasilan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.